Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Henry Fiska Englistia. I'm a first semester student at UST, Yogyakarta, majoring in educational management. In this presentation, I will present and explain the content of three journal abstract in the Indonesian language. Please enjoy the presentation. Untuk presentasi jurnal yang pertama yang berjudul Managerial Support Moderation Role in Indonesia Lecture Career Insight, di mana karir akademik dosen sebagai pekerja profesional memiliki proses yang berbeda dengan pekerja pada umumnya. Pemahaman terhadap wawasan karir yang sangat penting bagi dosen dalam menjalankan profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh moderasi dari dukungan manajerial terhadap pengaruh motivasi karir dan konsep diri terhadap wawasan karir. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui instrumen skala Likert 1-5. Responden dalam penelitian ini adalah 499 dosen di Jakarta di Indonesia. Teknik analisis data menggunakan SAM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi karir dan konsep diri berpengaruh positif terhadap wawasan karir dosen. Sementara itu, dukungan manajerial tidak memiliki pengaruh moderasi yang signifikan terhadap hubungan antara motivasi karir dan konsep diri dengan wawasan karir. Penelitian ini merekomendasikan perlunya upaya untuk meningkatkan peran dan dukungan manajerial dalam meningkatkan wawasan karir dosen. Hal ini menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya dengan pendekatan teoritis dan metodologis yang berbeda. Untuk jurnal yang kedua, yang berjudul The Supervision Model to Promote Curriculum Administration Emphasis Learner, Competency of School under the Office of Primary Educational Service Area, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model supervisi guna mendukung pengelolaan kurikulum yang menekankan pada kompetisi peserta didik di sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Pelayanan Pendidikan Dasar. Penelitian ini menggunakan metodologi R&D atau Research and Development dan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama menunjukkan untuk mengkaji kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan, serta kebutuhan akan pengembangan supervisi guna mendukung pengelolaan kurikulum yang menekankan pada kompetisi peserta didik. Kegiatan ini meliputi analisis dokumen, wawancara dengan 5 ahli supervisi pendidikan yang dipilih secara pervasive, dan survei terhadap 370 kepala sekolah dan ketua guru bidang akademik yang dipilih melalui stratified sampling berdasarkan rumus Taro-Yaman. Tahap kedua melibatkan pengembangan dan validasi model supervisi oleh 11 pakar yang juga dipilih secara pervasive instrumen. Penelitian ini meliputi analisis dokumen yang telah diverifikasi oleh pembimbing. Angket dari nilai 10C antara 0,80 hingga 1,00 dan koefisien reliabilitas Cronspach alpha sebesar 0,986. Pedoman wawancara, model supervisi, buku paduan pelaksanaan, dan formulir evaluasi. Teknik analisis data yang digunakan mencakup persentase nilai-nilai rata-rata simpangan baku, PNI modified, and analysis isi. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan terkait supervisi untuk mendukung pengelolaan kurikulum yang menekankan pada kompetisi peserta didik berada pada kategori tinggi. Tingkat kebutuhan pengembangan secara keseluruhan yang diukur melalui nilai PNI modified adalah sebesar 0,102. Urutan aspek kebutuhan dari yang tertinggi hingga yang terendah adalah evaluasi, penciptaan, refleksi, informasi, dan tindakan.
Model supervisi yang dikembangkan mencakup prinsip-prinsip, tujuan, serta metode pelaksanaan dengan 5 langkah proses supervisi, yaitu informasi, penciptaan, tindakan, refleksi, dan evaluasi. Model ini mendukung pengelolaan kurikulum pada 4 aspek, yaitu aspek perencanaan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, supervisi, dan pemantauan kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan kurikulum. Selain itu, model ini juga dilengkapi dengan evaluasi model dan kondisi penggunaannya. Untuk jurnal yang ketiga, yang berjudul The Examination of the Counseling Supervision Effect on Personal and Professional Development on First-Time Supervises. Penelitian ini mengkaji bagaimana supervisi klinis mempengaruhi perkembangan pribadi dan profesional pada supervisi pemula. Penelitian ini menggunakan desain explanatory sequential mix method atau metode campuran berurutan dengan menekankan pada penjelasan. Data kuantitatif dikumpulkan menggunakan desain eksperimen, pretest, dan post-test kelompok tunggal untuk mengevaluasi dampak supervisi terhadap perkembangan pribadi dan profesional konselor yang sedang menjalani pelatihan. Wawancara individual dilakukan terhadap 51 peserta sukarela yang merupakan konselor dalam pelatihan di sebuah universitas di wilayah barat Turki. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan uji T-sampel berpasangan atau paired sample test, t-test. Sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan teknik analisis isi atau content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa supervisi secara signifikan meningkatkan karakteristik konselor yang efektif dan strategi pengelolaan kesadaran diri pada konselor dalam pelatihan. Namun, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan dalam hal hambatan kesadaran diri dan sikap profesional. Selanjutnya, analisis kualitatif mengungkapkan bahwa konselor dalam pelatihan mengikuti supervisi memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur dan teknik konseling. Meningkatnya kepercayaan terhadap profesi serta peningkatan efikasi diri pada konselor juga menyoroti dampak positif dari peran supervisor serta format supervisi kelompok terhadap perkembangan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya supervisi dalam pendidikan konselor. Disarankan agar variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini serta pengaruh supervisi diteliti lebih lanjut dalam studi-studi berikutnya. Itulah 3 analisis jurnal dalam 3 abstrak yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kata ataupun perkataan yang saya tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.